Halo, saya Mas Rasa Sikrana, founder dari Glowspring, Glorious Spiritual Coaching, dan juga ICER, Independent Safety Residence. Bukan perumahan biasa, hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia. Video ini terdiri dari 6 bab yang akan membuat Anda memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan sejak dini. Dan di bab 1 ini kita akan mulai dari kisah Pak Darmawan yang ternyata dia bisa pulang ke pusat inti kesadarannya. Selamat menyaksikan. Namanya Pak Darmawan, seorang pengusaha sukses dari Jakarta, dikenal sebagai sosok yang tangguh di dunia bisnis. Ia sudah melewati berbagai krisis ekonomi, reformasi, bahkan krisis 98. Tapi tahun ini, beliau merasakan situasi yang sangat berbeda. Dari balik jendela kantornya, ia menyaksikan dulu kota yang penuh dengan harapan, kini malah dipenuhi dengan kecemasan. Nilai tukar rupiah semakin melemah, ketegangan geopolitik semakin menguat. Potensi Perang Dunia Ketiga terasa semakin nyata. Berita tentang inflasi, pertengkaran, permusuhan di antara berbagai pelaku politik semakin memanas. Dan juga berbagai macam ancaman krisis global semakin membanjiri layar ponselnya. Dan ia pun mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, yaitu takut, rasa takut. Dan di tengah semua rasa itu, ia juga merasakan kehampaan, kekosongan, dan nyaris hilang harapan. Lambat laun tapi pasti, bisnisnya kini mulai goyah. Karyawan-karyawannya pun mulai gelisah karena takut terkena PHK. Dan suatu malam pertanyaan dari anaknya begitu menghantam hatinya. Ayah, jika suatu hari nanti dunia ini kacau, kita harus lari kemana, Ayah? Ia pun terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Pertanyaan dari anaknya tersebut begitu mengguncangnya. Padahal dia punya rumah megah, rekening miliaran, serta jaringan yang luas. Tetapi pada kenyataannya, semua itu tidak bisa memberikan rasa aman dan juga keselamatan. Bahkan di rumahnya sendiri, ia merasa asing, hampa, seolah ada sesuatu yang hilang. Tapi dia tidak tahu apakah itu. Tak lama kemudian, seorang sahabatnya yang juga seorang pebisnis mengajaknya untuk mengikuti sebuah retret, yaitu retret yang diadakan oleh Mas Rasa Sikrana. Retret yang sangat unik, menawarkan sebuah harapan dan juga transformasi individu yang luar biasa berdasarkan metode blessing energi tinggi dengan 5 tahapan utama. Awalnya ia ragu, tapi saat ia memasuki lokasi retret, seluruh suasana batin dan energinya seketika berubah. Udaranya terasa bersih dan ruangannya terasa terlindungi oleh cahaya. Dan entah mengapa, ia merasakan waktu serasa melambat. Ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang menyentuh jiwanya, lembut, dalam, begitu menyentuh hatinya. Pada saat pembukaan informasi past life, Pak Darmawan pun terkejut. Ternyata ia dan juga para peserta lainnya dikumpulkan di suatu ruangan ini bukanlah tanpa alasan spiritual. Ternyata kami semua adalah soul group, yaitu sekumpulan jiwa-jiwa yang pernah bertemu di kehidupan masa lampau, yang berjumpa kembali di kehidupan kali ini untuk mengemban misi yang sama. Jadi kesimpulannya, kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama ICER sebenarnya bukan untuk menyelamatkan diri saja. Tapi ada satu tugas penting dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan untuk mengulang takdir, tapi untuk bersinergi membentuk takdir yang baru dalam situasi dan kondisi yang hampir mirip dengan kehidupan masa lampau yang pernah kami lewati. Itulah mengapa ketika Pak Darmawan pertama kali masuk ke ruang retret Glowspring, dia seakan sudah pernah mengenal ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hari-hari di retret itu seperti membuka kembali pintu-pintu jiwanya yang telah lama terkunci. Ia menjalani pembersihan energi, penyelarasan vibrasi, hingga aktivasi kesadaran tinggi. Dan dalam sesi pembukaan mata ketiga, ia melihat sendiri, bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata batinnya, bahwa betapa hari ini dunia sedang berada di ambang krisis besar. Tapi dalam sesi itu, ia juga melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya, harapan baru.
Ia menyadari bahwa pada akhirnya solusi dari keamanan keluarga dan juga masa depan dirinya bukanlah berasal dari pemerintah, bukanlah berasal dari harta, teknologi atau bahkan hasil investasi, tapi dari energi transformasi, kesadaran, komunitas solid yang memiliki energi proteksi yang tinggi, ekosistem mandiri di berbagai aspek kehidupan, dan juga pola kehidupan yang lebih selaras dengan alam. Namun yang paling menggugah hatinya adalah ketika Master Sasi Kirana menyampaikan tentang 9 pilar peradaban berkesadaran tinggi, sebuah visi spiritual dan strategis untuk menciptakan kehidupan masa depan yang aman, adil, dan mandiri. Bukan sekedar ide atau wacana, tapi sebuah exit plan nyata yang bernama ISER, Independent Safety Residence, yakni ekosistem baru untuk keselamatan jiwa, aset, finansial, dan kemajuan generasi selanjutnya. Di saat sesi penjelasan tentang ISER ini, Pak Darmawan merasakan tersentuh dengan sangat dalam. Baginya ini bukan sekedar retret, tapi sebuah panggilan jiwa. Panggilan untuk beralih dari sekedar bertahan hidup menuju membangun kehidupan yang sadar dan bermartabat. Sepulang dari coaching retret tersebut, Pak Darmawan mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Ia merencanakan kepindahannya dari Jakarta ke pemukiman ISER, ke rumah baru yang lebih aman dan menenangkan secara jangka panjang. Lalu ia pun mulai melepas sebagian asetnya dan bersiap untuk bergabung dengan proyek besar ISER bersama para pengusaha terpilih lainnya untuk membangun sebuah kawasan pemukiman yang mandiri, berkesadaran energi tinggi, memiliki energi proteksi yang kuat dan aman untuk jangka panjang. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menemukan. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya berjalan di atas panggung dunia yang gemerlap, namun tak pernah benar-benar menyentuh pangkal jiwanya sendiri. Dan kini topeng-topeng itu pun runtuh. Ambisi, harta, dan segala macam pencapaian, semuanya luluh dalam satu momen keheningan. Dan di sanalah ia benar-benar pulang, bukan ke kota, bukan ke rumah, tapi ke pusat inti kesadarannya, ke dalam jiwanya, di mana kesadaran Tuhan itu berada. Dan dari retret itulah lahir sebuah tekad baru untuk hidup bukan hanya demi bertahan, tapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ilahi yang telah lama dilupakan. Ia lalu memilih meninggalkan gemerlap kota untuk membangun peradaban baru bersama jiwa-jiwa yang juga telah terbangun. Di tanah baru, di bawah langit yang jujur, ia menanam harapan bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk generasi mendatang dan untuk bumi yang sedang minta untuk diselamatkan. Bagi Pak Darmawan dan juga para member, leaders lainnya, ini bukanlah akhir dari cerita, tapi ini adalah sebuah awal dari kebangkitan yang sejati. Dan bagi Anda yang sudah mendengar suara hatinya di dalam diri, Pak Darmawan hanyalah satu dari mereka yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan jika Anda masih menyimak hingga detik ini, maka bukan kebetulan Anda berada di sini. Karena ini bukanlah untuk semua orang, hanya untuk mereka yang pernah merasa sukses secara duniawi, secara materi, tapi masih merasa ada sebuah ruang yang kosong. Dan video ini adalah bagi mereka yang tahu bahwa waktu bersiap adalah sekarang, bukan nanti. Oke, sekarang kita berada di bab kedua, data, fakta, dan prediksi Indonesia. Nah, terkait dengan pembahasan di bab 2 kita kali ini, kita akan mencari tahu apa sih sebenarnya yang akan terjadi di Indonesia, yang juga sebenarnya sudah saya lihat by vision atau intuisi saya, bahwasanya akan ada sebuah ledakan besar yang akan terjadi di Indonesia, dan kita nggak tahu kapan akan terjadi, karena di vision saya tidak diungkap jelasnya kapan sih gitu. Tapi kita akan cari tahu dengan ChatGPT. Di sini saya tidak akan gunakan AI yang lain, hanya ChatGPT aja, karena ChatGPT aja juga udah cukup banget ya. Oke, setelah banyak sekali prompt-prompt yang saya gunakan kepada ChatGPT dengan menggunakan fitur Run Deep Research beberapa kali, in the end muncul sebuah pertanyaan kepada dia. Jadi saya nanya ke ChatGPT atas semua analisa di atas, maka jika saya harus maksa kamu sebutkan satu kemungkinan besar terjadinya kerusakan besar di Indonesia,
Kira-kira akan terjadi di tahun berapa ya? Alasannya apa? Arahannya adalah yang pasti pemicu utamanya karena krisis moneter. Dan kita sudah dapat jawabannya, dan ini adalah jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT, jadi bukan pendapat pribadi saya sama sekali. Ternyata jawabannya adalah pada tahun 2027. Jadi jika sekarang bulan Juni 2025, tahun 2027 sekitar 1,5 tahun lagi atau 18 bulan lagi waktu kita untuk bersiap-siap. 1,5 tahun bukan waktu yang lama, ini waktu yang sangat singkat sekali ya. Apalagi untuk membangun rumah Anda di Eiser, waktu yang sangat singkat sekali. Jadi ketika Anda sekarang sedang menonton video ini, Anda seharusnya segera bergegas. Alasan utama dan pola menuju tahun 2027. Yang pertama adalah karena trigger ekonomi, yaitu tekanan hutang. Indonesia saat ini di tahun 2025 mengalami tekanan ekonomi yang belum mencapai puncaknya. Jadi belum di puncak. Dengan kata lain, kita sekarang sedang masa transisi menuju krisis ekonomi, menuju puncak krisis ekonomi. Yang biasanya ditandai dengan nilai tukar rupiah semakin melemah. Harga pangan mulai melonjak, hutang pemerintah, BUMN, dan rumah tangga semakin meningkat. Terutama sektor informal dan UMKM. Ketergantungan pada impor pangan, BBM, dan teknologi sangat rentan terhadap fluktuasi global. Jika tren ini terus berlanjut tanpa reformasi struktural yang signifikan, maka tahun 2026 akan menjadi tahun awal krisis, terutama bila ada bencana global, krisis pangan. Kemudian di tahun 2027 akan menjadi puncak dari titik ledaknya, yang dipicu oleh penumpukan tekanan sosial, tekanan psikologis kelas menengah, kekecewaan publik terhadap pemerintah, lapangan kerja yang sangat minim, dan juga ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Alasan kedua adalah adanya trust collapse, polarisasi dan kekecewaan politik. Kekecewaan pada institusi negara meningkat dari tahun ke tahun, ditambah juga dengan polarisasi pasca politik 2024 yang belum mereda hingga sekarang. Kemudian adanya potensi krisis kredibilitas pemimpin yang mungkin saja masyarakat menilainya masih belum memenuhi janji-janji kampanyenya. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kegagalan distribusi bantuan sosial, subsidi pangan, atau proyek mercusuar yang mandek, masyarakat Indonesia akan merasa sangat ditinggalkan. Nah, akhirnya tahun 2027 adalah puncak frustasi, terutama untuk para generasi muda yang kini aktif secara digital dan terbiasa untuk vokal, rupanya tidak melihat masa depan yang layak dan juga menjanjikan untuk mereka. Alasan yang ketiga adalah ledakan sosial yang terdiri dari urban stress dan digital rage. Dan seperti yang kita tahu, beberapa sinyal yang mungkin saja sudah kita lihat ya di berbagai berita, bahwasanya populasi masyarakat urban di Jakarta, di kota-kota besar yang lainnya, seperti Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, diprediksi akan mengalami lonjakan pengangguran. Kemudian jumlah pengangguran terdidik, yaitu sarjana tanpa pekerjaan, juga akan semakin melonjak. Kemudian juga Gen Z yang melek digital dengan emosi yang tidak stabil berpotensi mengalami flash mob digital yang berpotensi bisa menjadi kerusuhan fisik seperti yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022 dan Chile pada tahun 2019. Dengan sosial media sebagai corong informasi, provokasi-provokasi bisa menyebar dalam hitungan jam. Nah, tahun 2027 ini sangat rentan untuk dianggap sebagai waktu yang cukup lama setelah pemilu, namun belum ada perbaikan konkret. Alasan yang keempat adalah krisis pangan dan energi sebagai efek dari domino global. Jika terjadi kelangkaan pangan global atau krisis energi, misalnya konflik di Timur Tengah yang akan memperparah harga BBM, maka Indonesia sebagai negara yang tergantung pada impor gandum, kedelai, dan juga BBM akan terpukul. Seperti halnya pada tahun 98 ketika harga pangan mulai melonjak, maka rakyat turun ke jalan. Tahun 2026 juga bisa menjadi awal dari anomali cuaca, yaitu El Nino ekstrim yang bisa mengakibatkan gagal panen. Karena gagal panen akan mengakibatkan inflasi pangan atau kenaikan harga pangan sehingga pada tahun 2027 berpotensi menjadi tahun kemarahan publik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini bisa dicegah? Tentu saja bisa dicegah, tapi dengan syarat.
Jika pada tahun ini 2025 sampai 2026 pemerintah berupaya untuk melakukan kenaikan kepercayaan publik melalui transparansi fiskal. Kemudian pemerintah mengupayakan subsidi dan juga bantuan sosial diupayakan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian pemerintah melakukan usaha swasembada pangan. Dan yang terpenting adalah pemerintah mau melakukan diskusi sosial inklusif dengan berbagai kelompok masyarakat. Namun, jika pemerintah tidak mampu untuk melakukan ini semua, maka 2027 akan menjadi tahun yang paling rawan untuk terjadinya ledakan sosial. Nah, tapi sebagai manusia, kita tidak bisa terlalu bergantung kepada pemerintah. Kita mestinya memiliki inisiatif tersendiri, karena waktunya sangat sebentar lagi. Kurang dari 18 bulan, kita harus sudah mapan, sudah settle, sudah establish dalam sebuah pemukiman yang mandiri. Nah, karena itu, kita sebagai orang yang berpikir bahwasanya skenario terburuk bisa saja terjadi, maka secara mandiri kita harus mengupayakan solusinya sendiri, yaitu dalam bentuk ketahanan masyarakat. Itulah mengapa di bab ketiga ini kita akan membahas mengapa kita harus membentuk semacam ketahanan masyarakat. Dan di sini konteksnya adalah ISR atau Independent Safety Resident yang saya gagas untuk menghasilkan sebuah pemukiman yang mandiri, adil, dan juga aman untuk masa depan. Oke, untuk memperkuat alasan kita kenapa sih harus mendirikan ISR, saya di sini punya 3 pertanyaan kepada ChatGPT. Yang pertama, apa dampaknya jika kerusuhan 2027 terjadi bagi kota-kota besar yang ada di Indonesia? Untuk area Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta akan menjadi pusat kerusuhan dan pusat ketidakpuasan nasional. Potensi blokade di berbagai jalan protokol di Jakarta, kemudian di gedung-gedung pemerintahan, dan di berbagai pusat bisnis akan menjadi sangat tinggi. Untuk wilayah Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan, industri, dan juga digital, kerusuhan bisa dipicu oleh para mahasiswa dan juga pengangguran muda. Untuk wilayah Tangerang, Bekasi, Depok, dan juga Batam, yang merupakan kawasan industri dengan padat penduduk, yang rentan terhadap aksi mogok buruh, penjarahan, dan konflik horizontal. Dampak dalam jangka pendek untuk kota-kota besar tersebut dalam waktu 0 sampai 6 bulan, apa yang akan terjadi? Yang pertama, ekonomi akan lumpuh. Distribusi logistik akan terhambat dan banyak bisnis dan juga toko-toko akan tutup. Kemudian para investor asing akan hengkang dari Indonesia yang mengakibatkan rupiah menjadi ambruk. Adanya krisis kepercayaan politik, pemerintah kesulitan untuk menjaga legitimasi. Kemudian dampak dalam jangka menengah dari waktu 6 sampai 18 bulan, apa yang akan terjadi? Kelangkaan pangan dan juga BBM. Karena terputusnya jalur distribusi dan adanya panic buying. Berakibat juga pada kenaikan kejahatan dan kriminalitas. Karena kondisi yang tidak stabil ini akan memperparah konflik antar warga dan juga meningkatkan potensi penjarahan. Kemudian akan terjadinya eksodus dari kota ke desa. Penduduk kelas menengah hingga kelas atas, ada kemungkinan mereka mulai berpikir untuk pindah dari kota ke pedesaan. Tapi ini dalam waktu yang sudah terlambat, karena mereka baru melakukan aksi pindah setelah terdesak. Bukan seperti kita, jauh hari sebelumnya kita sudah memiliki tempat yang aman, yaitu ISR atau Independent Safety Resident yang saya gagas untuk menghasilkan sebuah pemukiman yang mandiri, adil, dan juga aman untuk masa depan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika kerusuhan 2027 ini terjadi ditambah dengan adanya bencana megatrust, maka seperti apa yang akan terjadi? Jika megatrust terjadi berbarengan ataupun waktunya hampir dekat dengan kerusuhan, maka di tahun 2027 akan terjadi chaos total. Pemerintah akan lumpuh dalam respon, bantuan akan sangat sulit untuk masuk, aparat pun kewalahan. Prioritas antara keamanan dan evakuasi menjadi saling tumpang tindih. Efek selanjutnya adalah infrastruktur yang rusak secara masif. Jembatan, pelabuhan, dan juga pembangkit listrik. Dan jalan utama akan rusak, yang akan mengakibatkan ekonomi Indonesia akan semakin runtuh. Efek lainnya akan terjadi korban jiwa besar-besaran, terutama di kawasan pantai selatan, yaitu daerah Cilacap, Pangandaran, Pacitan, Bengkulu, Lampung, dan sebagian Jakarta. Efek berantai selanjutnya adalah akan terjadinya lonjakan harga pangan pokok. Inflasi bisa menjadi tembus 2 digit. Kemudian munculnya krisis pengungsi internal dalam jumlah yang sangat besar. Jutaan orang bisa kehilangan rumah.
dan juga pekerjaan. Pertanyaan ketiga adalah, apakah setelah kerusuhan 2027 dan Megatrust bisa kembali seperti semula? Jika ya, butuh waktu berapa lama? Apalagi dengan adanya potensi Perang Dunia Ketiga sebelum 2030. Prediksi apa yang akan terjadi? ya, bisa dipulihkan tapi tidak bisa kembali seperti semula. Butuh waktu antara 5 sampai 8 tahun untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya terjadi ledakan besarnya di tahun 2027, maksimal yang bisa kita lakukan perbaikan adalah di tahun 2035. Itu juga kalau misalnya 2030 ini tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Tapi kalau misalnya terjadi Perang Dunia Ketiga, waktunya bisa lebih lama lagi. Dan semoga ya Perang Dunia Ketiga, kemudian kerusuhan, Megatrust tidak terjadi. Kita doakan seperti itu. Tapi di sini kita bicara bukan harapan supaya tidak terjadi. Tapi karena kita melihat adanya potensi bahwa kemungkinan besar ini terjadi, maka Anda sedang menonton video ini untuk mencari tahu apa sih solusinya yang bisa kita lakukan sebelum itu terjadi. Jika kerusuhan besar benar-benar terjadi di tahun 2027 atau bahkan bisa terjadi lebih cepat dan diperparah dengan Megatrust dan Perang Dunia Ketiga, maka pemulihan Indonesia ke titik stabilitas baru membutuhkan waktu minimal 8 tahun. Ini berarti kondisi baru yang lebih stabil dan tangguh baru muncul di sekitar tahun 2035. Itu pun jika, yang pertama, pemerintah merespon dengan cepat, jujur, dan berpihak kepada rakyat. Kedua, ada mobilisasi nasional dan regional untuk self-reliance, pangan, energi, dan komunitas pertahanan yang kuat. Ketiga, Perang Dunia Ketiga belum menghancurkan sistem global secara menyeluruh sebelum proses pemulihan Indonesia selesai. 3 fase penyeimbangan dan pemulihan. Fase pertama, tahun 2027 sampai 2028, masa darurat dan restrukturisasi. Fase kedua, tahun 2029 hingga 2031, konsolidasi ekonomi dan politik baru. Fase ketiga, tahun 2032 ke atas, kebangkitan model sistem baru. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang keempat, pertanyaan paling penting. Jika semua skenario itu terjadi semuanya, lalu gimana dengan nasib orang-orang yang masih tinggal di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, misalnya Bandung, Surabaya, Semarang, Lampung, Makassar, Medan, dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi pada mereka? Dan ternyata mereka tidak tergabung dalam komunitas ketahanan masyarakat seperti ISER atau Independent Safety Resident. Mungkin karena mereka tidak percaya akan terjadi seperti ini, sehingga mereka akan terjebak dalam masalah ini. Akan terjadi 5 fase. Yang pertama adalah akan terjadi kekacauan total dalam akses logistik dan kebutuhan dasar. Kemudian fase yang kedua akan terjadi penjarahan dan konflik horizontal. Fase yang ketiga akan terjadi lumpuhnya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Nah, fase yang keempat, siapakah yang akan selamat? Yaitu mereka yang memang sedari awal sudah memiliki komunitas pertahanan atau pemukiman mandiri yang mampu bertahan di tengah krisis global. Fase kelima, kemungkinan akan terjebak dalam zona perang. Nah, di fase 1 terjadi kekacauan total dalam akses logistik dan kebutuhan dasar. Yang pertama, akan terjadi kelangkaan air bersih. Jika listrik mati, maka pasokan air bersih akan terputus. Akan terjadi juga kelangkaan pangan. Rantai distribusi yang biasanya lewat tol, pelabuhan atau truk antar kota akan terganggu. Supermarket dan warung akan kosong karena terjadinya panic buying. Akan terjadi kelangkaan BBM dan terhambatnya transportasi. SPBU akan penuh dengan antrian, lalu akan menjadi kosong. Ojek, mobil, angkutan pribadi akan berhenti di jalan karena tidak ada lagi BBM. Karena bisa jadi pasokan BBM yang tersisa akan dialihkan untuk keperluan militer dan evakuasi darurat. Terjadinya kekacauan sinyal dan juga komunikasi. Internet dan sinyal bisa terganggu. Kenapa? Karena menara BTS tidak punya listrik atau bisa jadi disabotase oleh massa. Konsekuensinya dalam waktu 7 sampai 10 hari, keluarga kelas menengah sampai ke bawah akan mengalami kelaparan, kehilangan air bersih, dan juga rasa panik ekstrim. Kemudian kondisi rumah-rumah tanpa pagar besar akan rawan terjadinya penjarahan. Kemudian di fase kedua akan terjadi penjarahan dan juga konflik horizontal. Kawasan pemukiman padat akan rawan terjadinya konflik antar warga karena mereka akan berebut makanan, berebut air, berebut sumber daya. Kemungkinan lain warga juga akan membentuk RT siaga. Akan tetapi dengan sumber daya yang terbatas dan tanpa pelatihan. Tentu saja ini akan cepat tumbang, apalagi kalau diserang oleh kelompok-kelompok kriminal. Nah, kemudian kemungkinan besarnya daerah pemukiman-pemukiman elit dan juga mal-mal besar akan dibobol massa. Aparat akan kewalahan dan lebih memilih untuk mengamankan titik-titik strategis di wilayah ibu kota dibandingkan menjaga rumah Anda.
Konsekuensinya adalah orang-orang yang masih tinggal di kota-kota besar akan terjebak dalam lingkaran ketakutan dan juga isolasi. Masyarakat akan kehilangan rasa aman meskipun sedang berada di dalam rumah. Karena bisa aja meskipun dia di dalam rumah, tiba-tiba ada para kriminal yang tiba-tiba datang masuk ke rumah mencari makanan, mencari sumber daya. Oke, sekarang kita ke fase ketiga, terjadinya kelumpuhan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan. Nah, seperti apa kondisinya? Kondisinya adalah RSUD, klinik, dan rumah sakit lainnya akan diserbu oleh para pasien. Tapi kemungkinan akan dilayani tanpa logistik yang memadai, dan juga kemungkinan para perawat, dokternya juga udah pada kabur. Anak-anak akan putus sekolah, begitu juga dengan kampus-kampus, karena bisa jadi guru ataupun dosen-dosennya sudah pergi keluar kota, atau bahkan kemungkinan sekolah dan kampus-kampus itu dijadikan oleh warga sebagai tempat pengungsian. Kemudian orang-orang yang sakit kronis, misalnya sakit jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya, kemungkinan besar akan meninggal, karena akses obat dan rawat inap akan runtuh. Di fase ketiga ini, kemungkinan juga akan terjadi kematian massal akibat kelaparan, infeksi, dan juga trauma. Hal ini disebabkan oleh adanya sanitasi yang buruk. Sampah menumpuk yang mengakibatkan wabah penyakit-penyakit lainnya, misalnya kolera, TBC, diare, leptospirosis, dan juga demam berdarah. Kemudian, psikologis masyarakat akan banyak di antara mereka yang akan mengalami PTSD, rasa panik yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, dan juga depresi. Dan angka penghilangan jiwa akan terus meningkat karena mereka merasa tidak ada lagi harapan dan juga mereka tidak tahu harus pergi kemana. Konsekuensinya di fase ketiga ini adalah kota besar akan menjadi zona atau wilayah yang bahaya secara fisik dan juga akan menjadi zona trauma massal. Oke, sekarang di fase keempat, hanya mereka yang memiliki alternatif solusi pertahanan masyarakat yang mereka persiapkan sebelum tahun 2027 terjadi, mereka lah yang akan selamat. Mereka lah yang akan bertahan, bahkan bisa melanjutkan kehidupan secara jangka panjang. Misalnya dalam komunitas pemukiman mandiri ISER atau Independent Safety Resident yang saya dirikan, yang akan punya keunggulan besar seperti logistik internal, jaringan pertahanan, kemandirian pangan, dan spiritual leadership. Nah, tapi di sisi lain mungkin ada juga yang tidak tergabung ke ISER. Mereka berinisiatif untuk pindah ke kampung halamannya sendiri. Tapi ternyata ya sama aja, kondisi di kampung halamannya juga sama aja. Karena apa? Karena kondisi kampung halamannya memang tidak dipersiapkan untuk kondisi darurat. Tidak seperti ISER yang memang sudah dibuat sistemnya agar bisa mandiri di semua aspek kehidupan. Kalau Anda misalnya belum tergabung ke ISER, kemudian tahun 2027 terjadi, pulang kampung, ya sama aja sebenarnya, nggak jauh beda dengan yang di kota. Ya, meskipun skala kekacauannya kalau di desa lebih sedikit berkurang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang punya koneksi, punya uang, punya power? Dalam kondisi seperti itu tapi tidak tergabung ke ISER, Independent Safety Residence, biasanya ya mungkin saja mereka akan menyewa tenaga profesional yang bisa menjaga mereka. Misalnya menyewa TNI atau menyewa polisi dengan senjata-senjata mereka untuk mengamankan mereka di rumah. Tapi pertanyaannya sampai kapan gitu? Sampai kapan? Sampai pelurunya habis. Konsekuensinya, di fase keempat ini kalau Anda tidak punya komunitas pertahanan, maka orang-orang yang tinggal di kota akan menjadi kelompok yang paling rentan. Tidak punya daya tahan logistik, kemudian support system secara mental dan juga secara spiritual. Berbeda dengan ISER, kita akan siapkan semuanya, termasuk support system secara mental dan juga secara spiritual. Oke, fase kelima adalah kemungkinan akan terjebak dalam zona perang. Karena kota-kota besar tentu saja akan menjadi sasaran infiltrasi kelompok-kelompok politik dan juga milisi-milisi bersenjata. Akan muncul milisi sipil dan organisasi paramiliter yang mulai menguasai wilayah kota, yang jika tidak tunduk, warga kota akan menjadi korban. Jika tidak tunduk, warga biasa akan dianggap musuh atau bisa jadi dieksploitasi sebagai tenaga paksa. Itulah konsekuensi-konsekuensi yang sangat mengerikan yang berpotensi akan terjadi pada diri Anda kalau Anda tidak persiapkan sejak sekarang. Jadi kesimpulannya adalah mereka-mereka yang tinggal di kota besar dan tidak tergabung dalam komunitas pertahanan masyarakat seperti ISER yang memiliki sistem berbasis solidaritas dan ketahanan lokal akan menjadi kelompok yang paling rapuh secara pangan, keamanan, psikologis, dan juga spiritual. Kemungkinan orang-orang yang masih tinggal di kota besar seperti ini kemudian terjebak di tahun 2027 akan mengalami beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kekurangan makanan dan air dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang kedua, akan mengalami potensi kekerasan dan penjarahan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kemudian yang ketiga, akan terjadi risiko wabah dan kehilangan akses medis dalam waktu kurang dari 2 bulan.
Kemudian yang keempat, akan mengalami depresi sosial massal dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Kemudian yang paling tragis, yang kelima, akan terjadi migrasi paksa, kehilangan nyawa, atau keterlibatan secara terpaksa dalam konflik politik dalam waktu kurang dari 6 bulan. Saya tekankan lagi bahwa ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah potensi dari realitas yang akan sebagian besar masyarakat kota dan seluruh wilayah Indonesia bahkan juga dunia akan hadapi. Dan mungkin Anda bisa melakukan riset yang sama untuk membuktikan sendiri, benar nggak sih? Dan setelah Anda membuktikan, kemudian menyadari bahwa waktunya semakin sempit, kurang dari 18 bulan lagi. Dan setelah 18 bulan, semuanya akan berubah dan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Oke, setelah kita mengetahui faktanya, kondisinya, kita akan segera kepada solusinya dengan sebuah metode yang akan saya gagas untuk Anda, yaitu metode Glow Spring dan juga ICER. Metode Glow Spring atau Glorious Spiritual Coaching dengan metode unik Blessing Energi tingkat tinggi telah banyak mentransformasi kehidupan individu dan juga meningkatkan energi proteksi. Dan gagasan yang kedua adalah ICER atau Independent Safety Residence, sebuah pemukiman mandiri yang didesain agar bisa tetap bertahan di situasi yang paling ekstrim sekalipun, yang bahkan saya ataupun Anda tidak akan pernah tahu akan menjadi se-ekstrim apa situasi krisis di masa depan nanti, bukan? Tapi yang jelas, kedepannya akan sangat berat sekali. Untuk itulah kenapa video ini dibuat dan telah sampai kepada Anda. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang solusi Glow Spring dan juga ICER yang akan menjadi solusi di era krisis nanti, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang saya sekaligus profil saya di kesempatan kali ini. Saya termasuk generasi milenial, berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan dilahirkan di Jakarta, kemudian sejak SD pindah ke daerah Jawa Barat. Dari kecil, saya dididik dengan cara yang sangat keras, lebih tepatnya dengan kekerasan. Sehingga sejak kecil, saya tidak paham apa itu rasanya kasih sayang. Almarhum orang tua saya adalah pekerja mebel yang mampu membiayai saya hingga SMA. Namun beruntungnya, saya ikut tes SPMB dan mendapat beasiswa dari guru saya. Karena ternyata saya berhasil diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, di ITB, dengan jurusan matematika. Meski saya merasa salah jurusan bahkan di semester pertama, tapi akhirnya saya bisa lulus pada tahun 2009. Masa perkuliahan adalah titik balik dari perubahan yang sangat brutal dalam karakter saya. Yang sebelumnya, saya adalah anak yang sangat pendiam, pemalu, sangat insecure, sering menangis, sering merasa bersedih. Kemudian saat di kuliah, saya berubah menjadi pribadi yang lebih percaya diri, yang lebih berani. Saya merasa karakter itulah sebenarnya diri saya. Perubahan karakter ini adalah buah dari berbagai kegiatan yang saya ikuti di dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan di luar kampus yang paling berkesan bagi diri saya adalah ketika saya mengikuti kursus Broadcasting and Public Speaking, kemudian terpilih menjadi peserta terbaik dan boleh magang di salah satu radio yang ada di Bandung. Jadi waktu itu sambil kuliah saya juga bekerja menjadi penyiar radio, kemudian menjadi guru les privat, matematika, fisika, kimia untuk anak-anak SMA, dan juga kadang-kadang menjadi MC, moderator, dan pernah menjadi host TV. Kemudian saat lulus kuliah waktu itu, ya entah karena pengaruh dari past life saya atau kehidupan masa lampau saya yang memang tidak pernah bekerja kepada orang lain kecuali menjadi hakim dan juga menjadi guru, maka ketika lulus saya memilih untuk tidak melamar ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar seperti teman-teman saya. Saya malah melamar menjadi guru dan tetap siaran radio di Bandung. Dan setelah selang beberapa lama, saya akhirnya berpikir kayaknya udah cukup deh menjadi guru, menjadi penyiar radio. Saya ingin dunia yang lebih baru lagi, yang income-nya lebih besar lagi. Sebenarnya waktu itu saya ingin sekali mencoba untuk berbisnis. Tetapi karena tidak ada akses, tidak ada modal, kemudian orang yang bisa mengajari, tidak ada skill, tidak ada apapun ya yang bisa menunjang saya untuk berbisnis, maka akhirnya saya beralih ke dunia marketing. Kemudian saya menjalani dunia marketing ya, karena saya pikir secara logika dunia marketing memiliki potensi income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menjadi pegawai atau karyawan biasa. Oke, kemudian saya jalani terus ya, dan kehidupan menjadi berubah sedikit menjadi lebih baik. Akan tetapi saya mulai mengalami sebuah kejatuhan pada tahun 2015.
Singkatnya, pada tahun 2015, usaha yang telah saya lakukan ternyata kembali ke titik nol sampai saya tidak punya apa-apa. Setelah lulus kuliah, kehidupan memang menjadi lebih keras dan banyak sekali peristiwa yang telah saya alami. Saat itu, saya baru mengenali yang namanya berbagai pengkhianatan. Orang-orang yang manis di depan tapi sebenarnya hanya menginginkan uang. Mungkin saja di zaman ini memang sangat keras. Untuk orang-orang seperti saya, yang kemungkinan lebih mudah dimanipulasi karena mudah percaya, mudah ditindas karena tampak tak berdaya, dan juga dimanfaatkan. Di tahun 2015-2016, praktis saya tidak memiliki apa-apa. Motor dan mobil sudah tidak ada. Bahkan laptop dan handphone pun sampai tidak punya. Saya bingung harus bekerja apa lagi untuk menghasilkan uang. Saya pun bertanya kepada diri saya, apakah kondisi ini akan berakhir dan menemukan solusinya? Saya sangat bingung dan sangat takut pada waktu itu. Karena saya sama sekali tidak punya financial backup, tidak punya support system. Saya seperti berjalan sendirian, tidak ada penolong, dan harus bangkit sendiri dari reruntuhan. Namun saat sekarang ini, setelah saya dalami secara spiritual, ternyata memang saya seharusnya tidak berkecimpung di dunia yang seperti itu dan tidak terlibat dengan orang-orang seperti mereka. Karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan misi jiwa saya yang ternyata lebih ke arah spiritual. Ada juga sebagian orang yang bilang bahwa fase itu saya alami karena leluhur saya mengintervensi dan mengarahkan ke jalan spiritual agar sesuai dengan misi jiwa saya. Apapun itu, pada tahun 2016, di tengah himpitan yang sangat besar dan rasa putus asa, saya menemukan sebuah website spiritual dari India. Bukan aliran agama Hindu, tapi sebuah yayasan riset spiritual yang bersifat universal, yaitu SSRF, yang memang diikuti oleh banyak orang dari berbagai negara. Nah, kemudian saya membaca semua artikel yang ada di website tersebut, kemudian saya mengikuti arahan untuk memperbaiki spiritual saya. Kemudian lambat laun saya pun mengikuti satsang ataupun pertemuan online mereka dan juga menjalani latihan spiritual yang diarahkan, yang tentunya bersifat universal. Jadi yayasan ini diikuti oleh berbagai agama yang ada di dunia dan mereka tidak mengerahkan harus kesini kesana, tidak, karena memang bersifat universal. Misalnya kita disuruh zikir, kita masih boleh mengucap zikir sesuai dengan agama masing-masing. Waktu itu saya sempat juga menceritakan masalah saya ke mentor yang ada di sana dan jawabannya kemungkinan saya memang sedang mengalami pembalasan karma buruk, dan untuk segera bisa melepas, membakar karma buruk tersebut, direkomendasikan untuk lebih giat lagi latihan spiritual. Kemudian muncul tekad dalam diri saya untuk latihan spiritual dengan cara berzikir, menyebut nama Tuhan sesuai dengan agama saya. Lalu pada waktu itu saya pun berzikir terus-terusan siang dan malam. Sampai akhirnya pada tahun 2017, ketika saya suatu hari sedang berzikir dari jam 6 pagi sampai jam 11-an, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Yaitu saya mengalami OBE, yaitu Out of Body Experience. Di mana roh saya seperti terbang ke langit, mencari Tuhan, dengan dipenuhi dengan perasaan yang sangat mengharukan sekali, sampai akhirnya saya menangis terseduh-seduh. Nah, setelah mengalami pengalaman out of body experience tersebut, saya kemudian beralih ke pengalaman spiritual selanjutnya, yaitu pengalaman bisa melihat past life saya sendiri atau kehidupan masa lampau saya. Akhirnya saya mulai menelisik past life saya satu persatu. Di saat itulah saya bisa memahami tentang sejarah diri saya sendiri. Lewat jalan spiritual ini, akhirnya saya bisa mengetahui siapakah sebenarnya diri saya dan apa misi jiwa saya di kehidupan kali ini. Saya melihat beberapa past life saya yang ternyata kebanyakan menjadi guru spiritual, sesuatu hal yang sangat tidak saya sangka sama sekali. Saat mengetahui, saya sangat terharu sekali, bahkan sampai menangis. Kenapa? Karena saya pernah membaca buku tentang tokoh spiritual A, tokoh spiritual B, C, dan ternyata saya baru tahu ketika itu bahwa mereka adalah jiwa saya sendiri. Penglihatan past life pertama saya adalah ketika saya melihat jiwa saya dalam bentuk tubuh di kehidupan masa lampau memakai sebuah jubah, kemudian berkepala botak, ada lap di bahu kanan,
sambil berdiri tapi agak bongkok, maksudnya seperti menghormat. Dan di situ ada perasaan seperti saya sedang melayani seseorang yang berjiwa sangat agung. Dan itu sangat mengharukan sekali juga ya, karena sangat merasakan emosi pelayanan yang luar biasa kepada sosok yang agung tersebut. Dan ternyata sosok yang agung itu adalah Buddha Gautama. Di situ saya melihat siluet dari sosok Buddha yang sedang duduk bersila dengan berdiri dan juga dengan pelayan. Rasa pelayanan yang sangat tinggi. Saya melayani beliau. Itulah pengalaman pertama kali melihat past life saya yang sungguh mengharukan. Ternyata saya pernah menjadi pelayan seorang jiwa yang sangat agung, yaitu Buddha Gautama. Setelahnya, saya pernah melihat jiwa saya juga bereinkarnasi menjadi sufi di negara Irak, di negara Timur Tengah. Sufi laki-laki, sufi perempuan. Dan itu juga tidak saya sangka, dan saya juga menangis saat mengetahuinya. Kemudian jiwa saya juga pernah menjadi guru spiritual dari Tibet, guru spiritual yang cukup sakti. Dari berbagai pengalaman penglihatan past life tersebut, saya mendapatkan sebuah pesan dari alam semesta bahwasanya ketika level kesadaran energi spiritual kita sudah tinggi, maka Tuhan akan memberikan kita sebuah tugas untuk memimpin manusia yang lainnya. Dan ya, di past life selanjutnya, setelah saya berevolusi secara spiritual, kemudian diberi tugas memasuki gerbang-gerbang istana di berbagai penjuru dunia. Dimulai dari menjadi penasehat kerajaan, lalu naik lagi di kehidupan selanjutnya, menjadi putri, menjadi raja, menjadi ratu di berbagai kerajaan di seluruh belahan wilayah di dunia ini. Dan akhirnya saya pernah past life saya di Amerika Serikat, ya sebelum kehidupan yang sekarang persis. Saya menjadi seorang peneliti antropolog yang bernama Ruth Benedict. Beliau tinggal di New York, Amerika Serikat. Kemudian di sini saya di tahun 2025 hidup di negara Indonesia, menjadi seorang pembimbing spiritual dan juga menjadi pendiri dari Close Spring dan juga ICER, komunitas pertahanan masyarakat yang akan berguna di masa depan. Maka dari itu, saya meyakini sekali akan adanya past life. Bahwa past life, reinkarnasi adalah bagian dari hukum alam yang mau kita percaya atau tidak. Tapi hukum alam itu sudah bekerja dalam diri kita. Bedanya adalah ada orang yang mengetahui, ada yang tidak. Ada yang sudah mampu menggali, ada yang belum. Ada yang sudah tahu apa misi jiwanya, ada yang belum. Jadi apa sih tujuan reinkarnasi? Reinkarnasi yang merupakan sebuah perjalanan jiwa. Sebuah perjalanan evolusi kesadaran manusia dalam rangka mencapai pencerahan sejati atau bersatunya kesadaran kita dengan kesadaran Tuhan menuju ke pembebasan terakhir. Setelahnya, dengan berbagai pengalaman spiritual tersebut, saya tetap menjalani hari-hari saya sampai suatu ketika saya mendapatkan sedikit uang dari hasil jualan buku-buku motivasi, buku-buku pribadi saya ya di Car Free Day. Jadi karena saya tidak punya uang sama sekali, saya sampai harus menjual buku-buku di perpustakaan pribadi. Jadi saya membawa koper, saya masukkan buku-buku itu, kemudian sampai di Car Free Day, saya menggelar dagangan saya berupa buku-buku saya ya. Kemudian dari situ saya mendapatkan uang. Saya jual satu bukunya itu sekitar 20 ribuan ya, padahal saya belinya mungkin 70 ribu atau sampai 100 ribuan, tapi saya jual sangat murah sekali. Sampai akhirnya saya dapat uang sekitar 300 ribuan. Dari uang itu saya beli handphone bekas ya sekitar 300 ribuan. Kemudian saya mulai terhubung dengan orang-orang di Facebook secara online. Saya kemudian sambil membagikan kisah saya atau pengalaman saya ya di Facebook tentang spiritual, tentang filosofi dan lain sebagainya. Kemudian pertemanan saya semakin meningkat, banyak sekali orang yang DM saya, dan singkat cerita, akhirnya saya membuka lembaga jasa spiritual secara online, konsultasi, ada juga numerologi ya. Karena saya waktu itu juga belajar bagaimana merubah nama kita menjadi lebih hoki, lebih ideal dengan ilmu numerologi dan astrologi, Vedic astrologi juga ya. Jadi ada 3, numerologi, astrologi, dan Vedic numerologi. Saya belajar secara otodidak dalam waktu 3 bulan, dan saya buka jasa itu di website saya. Akhirnya saya buka website Konsultan Karen waktu itu dan rubah nama jadi Master Sasi Kirana di tahun 2023. Waktu itu jasa yang pertama kali dibuka adalah jasa penerawangan energi dan aura, kemudian jasa nama hoki dan ideal, kemudian jasa terawang leluhur, past life, dan lain sebagainya. Ada juga konsultasi secara spiritual.
pada tahun 2018 akhirnya saya berani untuk membuka bimbingan spiritual secara grup waktu itu. Dan beranjak terus hingga tahun 2021 saya mulai berpikir untuk membuka jasa bimbingan spiritual yang memiliki tahapan dan saya namakan sebagai Glowspring Glorious Spiritual Coaching. Dan dari situ saya mulai mendapatkan klien-klien menengah atas secara online. Dan kini di tahun 2025, saya termotivasi untuk membuka layanan bimbingan spiritual secara offline, secara pertemuan langsung ya, yang berupa retret spiritual. Sebuah retret yang mengaktifasi level kesadaran mereka, membuka ruang vibrasi tinggi yang selama ini tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan tekanan dunia luar. Retret ini tidak hanya menawarkan penyembuhan, tetapi juga transformasi eksistensial. Sebuah pengalaman spiritual yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan saya tahu, para VIP, karena mereka telah memiliki banyak hal, kini akhirnya mereka membutuhkan sesuatu yang lebih otentik, lebih tulus, lebih murni, dan akan lebih membebaskan mereka. Ini bukan soal pelarian, tapi ini adalah jalan pulang ke dalam diri. Dan saya siap menjadi fasilitator perjalanan tersebut. Dan dalam dunia bisnis yang penuh tantangan, masalah bisa muncul dari berbagai arah. Dari kepemimpinan yang rapuh, stres karyawan, hingga strategi bisnis yang tidak efektif. Terdapat 75 aspek krusial yang menentukan keberhasilan perusahaan Anda. Glowspring hadir dengan metode revolusioner berbasis blessing energi tingkat tinggi, serta berbagai metode lainnya yang unik dan efektif. Dengan pengalaman lebih dari 7 tahun, dan melalui pendekatan holistik, kami membersihkan hambatan energi negatif, membuka potensi tim Anda, dan menyelaraskan visi perusahaan Anda untuk meraih kesuksesan di masa depan. Energinya sangat-sangat besar tadi. Dampaknya di bisnis juga lancar tadi, sampai capek menerima uangnya tadi. Wah, hari ini kayak airnya mengalir deras gitu ya. Pas saya meeting ya tadi saya berasanya gini Mas, konsentrasi ini gitu lebih saya bisa menjelaskan dengan jelas, menguasai kondisi sekitar gitu. Jadi orang lain lihat saya berwibawa juga, berasa dari dalam diri saya itu saya lebih pede gitu kan, ada power gitu. Saya pembawaan saya itu jadi sabar. Itu yang saya rasain paling efek ke saya. Paling benar-benar ngefek ke saya itu jadi lebih sabar banget rasanya dibanding saya yang sebelumnya ya. Lebih berenergik, kayak beraktivitas lebih semangat gitu. Lebih semangat, tapi nggak stres ya. Pikiran tenang, mungkin kayak jauh sekali berbeda. Rasakan perubahan nyata, fokus meningkat, kepemimpinan yang lebih kuat, dan produktivitas yang akan melonjak drastis. Glowspring, solusi menyeluruh untuk 75 aspek tantangan perusahaan Anda. Saatnya transformasi dimulai. Hubungi kami sekarang juga dan jadilah bagian dari revolusi energi untuk kesuksesan perusahaan Anda. Melalui program yang saya desain khusus dengan energi blessing tertinggi yang sangat langka dan juga blessing equipment yang sangat powerful, karena jiwa yang besar pantas mendapatkan bimbingan dan juga fasilitas yang sejajar. Itulah perjalanan singkat saya dan kita akan lanjutkan ke bab berikutnya.